Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang pengukuran. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 3 subtopik, yaitu ketidakpastian pengukuran, angka penting, dan notasi ilmiah. Selanjutnya, yang pertama yaitu ketidakpastian pengukuran. Hasil dari suatu pengukuran yang dilakukan tidak mutlak benar atau akurat. Banyak faktor yang menyebabkan hasil pengukuran itu memiliki tingkat kesalahan tertentu. Oleh karena itu, dalam proses pengukuran terdapat ketidakpastian pengukuran. Nah, salah satunya penyebab ketidakpastian pengukuran yaitu karena adanya kesalahan atau error. Nah, kesalahan atau error adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai benar atau nilai sebenarnya. Nah, selanjutnya ada 3 macam kesalahan. Yang pertama yaitu keteledoran disebabkan oleh keterbatasan pengamat. Yang kedua, kesalahan acak disebabkan oleh fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran. Kondisi ini, kesalahan yang nomor 2 ini biasanya itu saat adik-adik melakukan pengukuran. Nah, pada saat pengukuran kadang itu ada hasil yang tidak tetap atau ada kondisinya itu, misalnya adik-adik mengukur arus listrik. Nah, pada saat mengukur arus listrik menggunakan ampere meter, nah, hasil yang didapatkan itu kadang berubah-ubah atau tidak stabil. Nah, hal tersebut yang mengakibatkan kadang-kadang ada salah sedikit atau kesalahan dalam memilih hasil ukur yang paling tepat, seperti itu. Untuk kesalahan yang nomor 3 yaitu kesalahan sistematis. Nah, kesalahan sistematis merupakan kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan atau lingkungan di sekitar alat yang mempengaruhi kinerja alat. Nah, yang misalnya yaitu nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jadinya kesalahan sistematis ini menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur distribusi secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Jadinya gara-gara kesalahan sistematis ini adik-adik mendapatkan hasil ukur yang berbeda-beda. Nah, itu menyebabkan pengukuran itu menjadi gampang salahnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu penyebab kesalahan pengukuran. Nah, ini adalah penyebab kesalahan pengukuran ini biasanya dari paling sering itu dari kesalahan sistematis tadi. Yang pertama yaitu kesalahan kalibrasi, yaitu pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatannya. Jadi kesalahan kalibrasi ini terjadi karena pemberian nilai skala pada saat pembuatan atau kalibrasi atau standarisasi itu tidak tepat. Nah, hal ini mengakibatkan pembacaan hasil pengukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai sebenarnya. Nah, kesalahan ini tuh sebenarnya dapat diatasi, yaitu dengan mengkalibrasi ulang alat menggunakan alat yang telah terstandarisasi. Jadinya misalnya adik-adik itu melakukan pengukuran, itu harus dilihat betul alat ukurnya itu. Seperti yang nomor 2 ini, kesalahan di titik 0 ini juga masih menyangkut dari kesalahan kalibrasi. Jadinya sebelum melakukan pengukuran, adik harus cek dulu alat ukurnya itu apakah skala pertamanya itu atau jarumnya atau intinya sebelum melakukan pengukuran itu, sebelum alat ukur itu menunjukkan titik 0 atau angka 0. Nah, itu yang paling utama. Terus selanjutnya, kesalahan komponen lain seperti melemahnya pegas. Nah, ini biasanya terjadi karena kesalahan komponen alat, ya, karena kerusakan alat itu tidak bisa dipungkiri dalam sebuah pengukuran, karena banyak alat ukur itu biasanya digunakan berulang-ulang, namun tidak diperhatikan masa kerjanya atau expirednya, karena alat ukur itu bila digunakan secara berulang-ulang maka kinerjanya itu akan menurun karena tidak ada yang sempurna kan. Seperti halnya pegas ini, contohnya pegas ini, bila pegas digunakan untuk
mengukur suatu massa benda. Nah, suatu saat pegas itu jika digunakan terus-menerus, itu pegas itu nanti akan melar atau akan aus. Nah, itu akan menjadikan hasil yang kita ukur itu tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya, seperti itu. Yang keempat yaitu kesalahan arah pandang membaca nilai skala. Nah, ini yang paling sering kita alami karena kita biasanya pengen cepet-cepet segera selesai percobaannya atau pengukurannya, jadinya kita kadang-kadang melupakan kesalahan yang nomor 4 ini. Jadinya adik-adik kalau ingin membaca alat ukur atau melakukan pengukuran itu harus pada sudut pandang arah pandang membaca yang pas. Misalnya saja mengukur menggunakan yang paling simpel aja, menggunakan mistar ya. Menggunakan mistar itu harus tegak lurus, karena kalau ada adik miring sedikit aja, nanti garisnya itu atau skalanya itu menunjukkan angka yang lain. Nah, itu menyebabkan mudahnya salah dalam membaca pengukuran atau membaca hasil ukurnya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, nah ini setelah kita melakukan pengukuran itu dan kita mengetahui ketidakpastian pengukuran, nah kita kan juga akan melaporkan hasil pengukuran. Nah, hasil pengukuran suatu besaran dilaporkan sebagai berikut, yaitu dengan X. Biasanya kalau di fisika itu biasanya dilambangkan dengan X, terus sama dengan hasil X itu hasilnya, terus sama dengan X0 itu hasil yang kita dapatkan, delta X itu adalah nilai ketidakpastian. Nah, jadinya setiap kita mengukur atau setiap kita melakukan pengukuran itu pasti ada ketidakpastiannya. Jadinya ketika ada adik mengukur, misalnya mengukur panjang pensil, panjangnya 12 cm. Nah, 12 cm itu ketidakpastiannya berapa? Nah, itu ada plus minusnya berapa, seperti itu. Jadinya 12 cm itu kadang kan ada yang nggak pas toh. Nah, nggak pas kan mata kita juga terbatas. Nah, tetapi ada yang nggak pas itu sebenarnya bisa diukur. Nah, itu untuk lebih mendekati hasil atau hasil ukur yang sebenarnya, makanya adanya ketidakpastian ini, nilai ketidakpastian. Yang pertama yaitu pengukuran tunggal. Nah, pengukuran tunggal itu biasanya ketidakpastiannya adalah setengah dari skala terkecil. Misalnya aja jangka sorong kemarin 0,01 mm. Nah, itu skala terkecilnya. Oleh karena itu ketidakpastiannya yaitu setengah dari 0,01, yaitu 0,005 mm. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu pengukuran berulang, itu bisa menggunakan persamaan berikut, karena pengukuran berulang itu biasanya gini, misalnya ada adik mengukur panjang pensil sekali hasilnya 12, nah tapi ada adik mengukur lagi belum tentu hasilnya 12, nah seperti itu. Nah, itu makanya jika pengukurannya beberapa kali dilakukan pengukuran berulang, nanti bisa diketahui nilai sebenarnya, nilai ratanya atau ketidakpastian berulangnya itu berapa. Nah, itu bisa diketahui. Selanjutnya yaitu ketidakpastian relatif, yaitu rumusnya delta E per X kali 100%, jadinya nanti hasilnya dalam bentuk persen, dan semakin kecil nilai ketidakpastian relatifnya maka menunjukkan bahwa nilai yang adik-adik ukur itu atau hasil ukur yang adik-adik dapatkan itu mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang angka penting dan notasi ilmiah. Nah, sebenarnya notasi ilmiah dulu atau angka penting dulu sama saja, karena angka penting yang dirasa biasanya cukup agak rumit. Nah, itu kita akan pelajari dulu. Nah, angka penting, semua angka hasil pengukuran merupakan angka penting yang terdiri atas angka pasti atau angka signifikan atau ya, dan angka taksiran. Nah, selanjutnya untuk lebih mudahnya seperti ini. Nah, di dalam angka penting itu ada aturan penulisan. Yang pertama yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya seperti ini. Contohnya 261,3 meter. Nah, ini memiliki 4 angka penting. Kenapa bisa 4 angka penting? Ya ini, karena peraturan yang pertama yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, ini
ini bukan nggak ada nolnya kan, jadinya 1, 1, 2, 3, 4. Nah ini 4 angka penting. Kemudian yang B, semua angka 0, perhatikan baik-baik ya, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Nah contohnya seperti ini, 83,006. Nah ini ada 83 dan 6. Nah diantaranya ada 03. Nah ini semua merupakan angka penting karena diantara, makanya dihitung semua 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, makanya memiliki 6 angka penting, seperti itu. Selanjutnya aturan yang ketiga, yaitu angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Dipahami ya, bukan angka penting. Jadinya contohnya seperti ini, 0,000609. Nah memiliki 3 angka penting. Kenapa kok 3 angka penting? Ya ini karena nolnya itu di kiri desimal, di kiri angka bukan 0 dan di kanan desimal. Jadinya yang di depan seperti ini itu bukan angka penting. Oleh karena itu bila ada misalnya 0,007, nah ini berapa angka penting? 1 angka penting, 1 angka penting. Nah mudahnya kayak gitu ya. Wah ini pakai mouse susah ternyata nulisnya. Terus selanjutnya yaitu aturan yang keempat, yaitu angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya seperti ini, 3,20. Nah ini kenapa 3 angka penting? Ya karena di sebelah kiri desimal itu angkanya ada angkanya bukan 0, 3. Kemudian di belakang, di kanan tanda desimal itu ada angka bukan 0 lagi, 2, dan diikuti tanda 0. Maka oleh karena itu ini 3 angka penting, seperti itu. Bisa dipahami ya? Sebenarnya gampang loh ini, asal adik-adik rajin membaca atau sering mencoba, pasti nanti hafal sendiri kayak gini. Oke, next. Nah dalam berhitung itu ada aturan angka penting, itu biasanya digunakan juga dalam aturan dalam berhitung. Nah ini angka pentingnya kecil ini. Aturan berhitung dengan angka penting. Nah, bagaimana? Yang pertama yaitu penjumlahan dalam penjumlahan dan pengurangan. Hasil penjumlahan dan pengurangan hanya boleh menghasilkan 1 angka taksiran. Nah kita ingat kembali tadi, angka penting itu terdiri dari angka pokok atau angka berarti atau angka signifikan dan angka taksiran. Nah ini contohnya seperti ini, 85,6 ditambah 13,21. Nah hasilnya kan 98,81. Nah karena penjumlahan dan pengurangan, sistemnya ini penjumlahan dan pengurangan, maka hanya boleh ada 1 angka taksiran. Angka taksiran itu biasanya di belakang koma. Oleh karena itu yang ditulis cuma 98,8. Nah seperti itu. Nah mudahnya seperti itu. Selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian. Nah di perkalian dan pembagian, hasil perkalian dan pembagian ditulis sebanyak jumlah angka penting yang paling sedikit. Nah diingat-ingat, yang paling sedikit dari bilangan yang dikali atau dibagi. Nah ketika ada 3 angka penting dan 2 angka penting dikalikan, nah ini kita pahami contohnya baik-baiknya. 63,2 3 angka penting, 3,5 2 angka penting. Nah ketika dikalikan atau dibagikan sama saja gitu. Nah itu hasilnya itu ini, misalnya hasilnya 221,20. Nah ini kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 angka penting kan. Nah hasil perkaliannya itu yang ditulis bukan 5 angka penting, yang harus ditulis yaitu 2 angka penting. Kenapa kok 2 angka penting? Ya ini karena 3 angka penting dikali 2 angka penting, yang sedikit yang mana? 2 angka penting, makanya hasilnya 2 angka penting. Nah kenapa bisa 220? Ini adalah namanya pembulatan.
dibulatkan menjadi dua angka penting, artinya 220. Nah ini karena ini enggak ada koma dan ada 0 kan, 0 kan tidak termasuk, bukan angka penting, makanya angka pentingnya cuma 2 dan 2, mengandung dua angka penting. 220 itu mengandung dua angka penting, seperti itu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, bila adik-adik merasa kebingungan, adik-adik bisa baca di LKS atau bisa bertanya saya menggunakan WA. WA nya sudah saya sertakan di postingan di Google Classroom. Selanjutnya yaitu penarikan akar. Nah, hasil penarikan akar dan pemangkatan ditulis sebanyak jumlah angka penting yang ditarik akarnya dan yang dipangkatkan. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Sebanyak itu berarti sama. Contohnya seperti ini. Ini memang lebih mudah itu menggunakan contoh nih. Akar 22,93 hasilnya 4,788527. Nah, hasil penarikan akar akan ditulis 4,788 dengan 4 angka penting. Loh, kenapa? Ya ini karena yang di akar itu 4 angka penting, 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya harusnya juga 1, 2, 3, 4. Yang ini enggak usah. Seperti itu. Terus yang dipangkatkan pun sama, ini di akar nih. Yang dipangkatkan pun sama, ini 3 angka penting, 1, 2, 3 dipangkatkan, hasilnya ini. Jadinya 3 angka penting sudah, 1, 2, 3. Yang ini enggak usah. Nah, hasilnya 3 angka penting. Ini 4 angka penting. Seperti itu. Mudah toh? Bisa dipahami nggih? Selanjutnya nah, perkalian angka penting dengan bilangan eksak. Nah, hasil perkalian dengan bilangan eksak ditulis sebanyak jumlah angka penting semula. Nah, bilangan eksak itu 17 ini yang enggak ada komanya. Nah, ini 4 angka penting tuh 50,53. 4 angka penting kan? 1, 2, 3, 4. Nolnya kenapa dihitung? Karena di sebelah kiri dan sebelah kanannya ada angka bukan 0, makanya nolnya termasuk angka penting. Paham? Ketika dikalikan hasilnya 859,01. Hasil perkaliannya 89,0. Loh, kenapa di yang kok cuma 4 angka penting? Ya ini karena yang angka yang dikalikan itu sebanyak jumlah angka penting semula. Jadi semulanya kan ini dikalikan 17. Nah, semulanya itu ini. Jadinya 4 angka penting, 859,0. Nah, seperti itu. Selanjutnya nih. Selanjutnya kita akan belajar tentang notasi ilmiah. Nah, ini notasi ilmiah ini namanya geser nggih. Bedanya geser. Ini notasi ilmiah, ini tulisannya di sini. Notasi ilmiah ini, notasi ilmiah. Ini notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah adalah cara penulisan deret bilangan ke dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Ini pangkat nih, N. A itu angka penting. Nah, tabel contoh penulisan notasi ilmiah ini lebih gampang dari angka penting. Nah, ini bilangan asli ini biasanya A itu bilangan asli atau bilangan angka penting tadi. Bilangan asli itu biasanya 1 sampai 9. Nah, itu. Terus N itu adalah eksponen atau pangkat atau bilangan bulat. Jadinya ini harus bulat. Nah, contohnya seperti ini. Kita pahami contohnya aja. Hasil pengukuran 850.000 meter. Hasilnya nah ini 850.000 meter jadiin pangkat berapa? Ini 8,5 kali 10 pangkat 5 meter. Banyaknya angka penting yaitu 2. Paham ya? Ini titik loh, bukan koma. Oke, pahami. Nah, terus yang kedua yaitu 0,000678. Nah, ini 6,78 kali 10 pangkat min 6 karena koma jadinya kan dibagi, makanya di sini tandanya negatif. Nah, paham ya? 67,865,900 kg. Nah, ini titik, ini bukan koma. Titik jadinya dijadiin 0,7. Nah, ini di koma di sini berarti dikalikan 1, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya di sini ditulis 7. Dan angka pentingnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, makanya ada 6 angka penting. Itu. Selanjutnya, nanti di belakang saya jelaskan kenapa kalau adik-adik masih bingung kok ini negatif, kok ini positif, nanti di belakang ada. Selanjutnya, nih, awalan-awalan satuan yang nah ini untuk intermezzo aja atau untuk pengetahuan saja. Ini biasanya 10 pangkat 12 itu tera, lambangnya T. Biasanya anak komputer atau anak gaming pasti tahu. 10 pangkat 9 itu giga atau G. 10 pangkat 6 itu mega atau M. 10 pangkat 3 itu kilo, 10 pangkat 2 itu hekto, 10 pangkat 1 deka, 10 pangkat 1 desi atau lambangnya D. Nah, ini biasanya dilihat dari tangga itu loh. Kalau ada adik bingung, di tangga itu kan ada kilogram, terus tengahnya ada gram, itu kan kilo. Nah, itu kayak gitu. Makanya kenapa dari gram kok sampai kilogram? Dari 1 kilogram jadi sama dengan 1000 gram. Wah, ini karena ini 10 pangkat 3. Nah, kaki. Nah, seperti itu. K itu nilainya 1000, ya toh. Misalnya 1K itu 1000, 5K itu 5000. Ribuan ya, 10 pangkat 3 kilo. Nah, selanjutnya yaitu faktor kelipatan, yaitu 10 pangkat 2 cm. Dilihat aja, bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang pangkat-pangkat tadi. Kalau ada adik masih kebingungan, oh ini masih belum dihapus dulu. Nah, ini notasi ilmiah, misalnya dalam matematika atau dalam fisika sama saja ini. Soalnya kan ini biasanya di matematika sudah dijelaskan, kita cuma mengulang. Ini misalnya 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, nih. Ini nolnya berapa? Kok ini kok positif, yang ini negatif? Yaitu karena ini tuh positif nilainya. 1 nih 3,2, berarti kan komanya mau di sini. Berarti ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, makanya di sini pangkat 11. Jadinya seperti itu. Nah, kalau yang ini kok bisa negatif? Yaitu karena komanya di sini, Dek. Nah, komanya di sini mau dijadiin 1,23. Makanya mundurnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, komanya di sini toh. Nah, komanya di sini makanya jadi pangkat -11. Itu karena komanya di sini. Kalau enggak ada, biasanya kalau dikalikan itu, kalau di pangkat min itu sama aja dibagi, jadinya 1,23 sama aja dibagi 10 pangkat 11. Nah, kalau dijadikan miring dikalikan pangkat, makanya dikalikan pangkat min 1 sama dengan dikali 10 pangkat 11. Nah, jadi pahami ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang ketidakpastian, angka penting, dan notasi ilmiah. Ya, silahkan adik-adik mengerjakan soal yang sudah saya berikan untuk latihan. Bila adik-adik masih kurang paham, bisa membaca LKS atau mencari referensi sendiri di internet, banyak sekali. Atau bila masih bingung, adik-adik bisa bertanya melalui via WA di nomor saya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.